Perkenalkan, nama saya Yunita Larasati dengan NIM 2206782, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan membuat video pembelajaran fisika kelas 12 dengan judul Rangkaian Arus Searah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Teknik Elektro yang diampu oleh Bapak Agus Heri Setiabudi, STMT. Pada rangkaian arus searah, kita mengenal besaran arus listrik. Arus listrik disebut juga arus konvensional, yaitu aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik yang hanya mengalir ke satu arah disebut arus searah atau direct current, disingkat dengan DC. Jadi, rangkaian arus searah berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantar yang disebabkan adanya beda potensial. Besarnya kuat arus bergantung pada jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penghantar tiap satuan waktu. Dituliskan dalam persamaan I sama dengan Q per T. Q sama dengan N kali E, sehingga I juga sama dengan N kali E per T. Dengan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik dalam kolom, T adalah waktu, satuannya second, N merupakan jumlah elektron, dan E adalah muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Selain menggunakan rumus, kuat arus dan tegangan listrik juga dapat kita tentukan dengan alat ukur listrik. Yang pertama ada ampermeter, digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Semua komponennya disusun secara seri. Yang kedua ada voltmeter, digunakan untuk mengukur tegangan listrik yang disusun secara paralel. Pada kedua alat tersebut, terdapat angka-angka yang menunjukkan skala maksimum, nilai skala yang ditunjuk, dan batas ukur. Untuk mengetahui hasil pengukurannya, kita bisa menghitungnya dengan membagi skala yang ditunjuk dengan skala maksimum, kemudian dikalikan dengan batas ukur. Selanjutnya kita akan membahas hukum Ohm. George Simon Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm. Hukum Ohm dituliskan dalam persamaan I sama dengan V per R. Dengan I, kuat arus listrik, satuannya ampere, V, beda potensial, satuannya volt, dan R, hambatan, satuannya ohm. Pembahasan berikutnya yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Dituliskan dalam persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Dengan E adalah GGL sumber tegangan, satuannya volt, I kuat arus listrik dalam ampere, dan R hambatan listrik dalam satuan ohm. Pembahasan berikutnya yaitu tentang rangkaian listrik sederhana. Ada dua cara penyusunan hambatan pada rangkaian listrik, yaitu secara seri dan paralel. Yang pertama, kita akan membahas rangkaian seri. Rangkaian seri bertujuan untuk memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kuat arus yang mengalir pada tiap resistor sama, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I. Sedangkan beda potensial berbeda pada tiap resistor. V1 sama dengan I kali R1 dan V2 sama dengan I kali R2. Di mana besarnya jumlah beda potensial semua resistor sama dengan beda potensial sumber. Hambatan pengganti seri sama dengan jumlah semua hambatan pada rangkaian,
R total sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan dan berfungsi sebagai pembagi arus. Kuat arus yang mengalir berbeda pada setiap resistor. I adalah kuat arus total yang nilainya sama dengan penjumlahan kuat arus pada masing-masing resistor. I sama dengan I1 ditambah I2 dan seterusnya. Beda potensial sama pada setiap resistor. V1 sama dengan V2 sama dengan V. Hambatan pengganti pada rangkaian paralel dihitung dengan rumus R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya.